warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman subscriber di seluruh Nusantara. Ini masih ingat mesin yang K56 CB 150 yang kemarin turun mesin, jebol crankcase kanan kiri dan patah balancernya ya. Jadi patah jadi dua. Nah, dan ini suku cadang penggantiannya ya, ini balancer yang baru. Nah, jadi yang kita ulas nih apa, kenapa kok bisa patah gitu ya, kenapa kok bisa patah. Nah, jadi CB K56 kenapa sering patah, sering putus jadi dua balancernya. Nah, jadi kita ulas seperti ini. Bukan bahannya balancer ini, besi cornya ini ya nggak kuat, enggak kuat aja sih kayaknya, karena nggak terlalu panjang dia ini, sumbunya nggak terlalu panjang, kuat aja, bagus aja. Cuman kelemahannya hanya satu, ini pakai karet damper atau karet peredam, ya kan? Karetnya ada dua di sini. Nah, gejala ini sebelum patah pasti ada gejala. Jadi yang punya CB 150 yang kode 56 yang LED, ya kan, CB 150 yang apalagi motornya sudah berumur lebih dari 3 tahun. Kalau ada gejala, yang pertama, terasa di kaki gemetar, geli di kaki pas ketika jalan atau kita bawa jalan. Nah, kaki di step kan terasa gemetar sekali, terus mesin terasa nggak nyaman, ada bunyi berisik atau apa gitu, terus terutama di kaki gemetar. Itu apa? Waspada, karena ini gejala balancer mengalami masalah. Nah, fungsi balancer ini kan untuk keseimbangan putaran poros engkol, menjaga menjaga daripada oleng atau menjaga daripada getar ini balancer tersebut, karena mengikuti putaran poros engkol atau mengikuti putaran bandulan atau crankshaft. Nah, seperti itu. Nah, kenapa jadi kembali, kenapa kok bisa sering sekali patah, habis patah jebolkan bak mesin atau crankcase kanan kiri ya. Ini karena dudukannya ya kan, di sebelah kanan crankcase, sebelah kiri crankcase kan, ya, seperti ini, kayak bandulan persis. Makanya ketika dia jebol, larinya nggak peraturan. Akhirnya apa? Komponen yang terdekat atau letak yang terdekat itu yang akan jebol. Nah, seperti itu. Nah, kita ulas kenapa kok bisa patah. Nah, seperti ini. Ini contoh yang patah ya. Jadi dua. Jadi tadi kenapa ada sebelum patah atau sebelum jebol pasti ada yang namanya gejala. Sebelum orang sakit ada gejala gitu ya. Gejalanya itu terasa di kaki gemetar, yang kedua mesin agak berisik, larinya pasti kurang. Nah, itu tanda-tanda dari karet ini jebol. Ini ada dua karet, sini sama sini. Nah, ini itu. Nah, karet ini mengalami apa? Keras dia, ya kan? Nah, kemungkinan bahannya memang ini di CB 150. Ini karetnya damper peredam ini kayak nggak kuat gitu. Jadi jebol ini saya analisa nih rata-rata dari apa? Dari karet ini yang jebol. Dari bearing tuh nggak masalah. Artinya nggak telat oli gitu ya. Artinya wajar-wajar aja. Jadi karet ini kan mengalami suhu yang panas di dalam mesin kan. Komponen yang paling rawan sekali apa? Yang dari bahan plastik atau karet. Kalau dari bahan logam, saya kira ya kuat-kuat aja. Nah, ini fungsinya untuk peredam juga. Nah, ini yang dari bahan karet ini yang bikin masalah. Karena nggak tahan, dia panas. Setelah panas karet itu mengeras. Nah, ini contohnya. Ini yang baru nih. Mengeras. Setelah mengeras, ini kan masih empuk nih seperti ini. Setelah mengeras karena ini ikut mutaran mesin. Jadi putaran mesin kencang berapa ribu RPM itu kan. Kadang pas waktu kita slow, pas kita kenceng tarik gas, ini ikut juga putaran RPM. Nah, apa? Jadi hentakan inilah yang bikin dia pecah. Jadi gigi ini kan ikut crankshaft atau putaran mesin poros engkol. Jadi kayak dihentak. Akhirnya apa? Pecah. Contoh pecah ini, ya ini nih pecah-pecahannya nih ya, kecilnya. Ini. Nah, akibatnya apa? Kalau pecah dia geser. Ini lo gesernya jauh. Kelihatan? Ini lo gesernya jauh. Ini lo hasilnya di sini. Nah, ini hasilnya di sini.
tapi gesernya ada 1 cm loh. Nah dari geser tersebut itu jadi mesin nggak enak, keseimbangan poros engkol atau putaran engkol ya kan, askruk ya namanya, poros engkol, askruk, terus crankshaft, bandulan itu sama, itu putarannya nggak nyaman karena ada keseimbangan ini kan. Nah akibatnya apa, terasa di kaki nggak nyaman, gemetar, terus RPM-nya ada RPM-nya nggak nyaman atasnya itu, terus bunyi mesin pasti berisik. Nah itu segera teman-teman itu cek ke bengkel. Kalau ini sudah jebol, fatal sekali. Kalau crankcase-nya nggak jebol nggak masalah, kalau ini patah macet tapi nggak jebolkan crankcase nggak masalah. Kalau jebolkan crankcase, wah repot. Nah dari sini loh kurang kuatnya. Jadi ini jebol itu geser. Setelah geser putarannya nih saya praktekkan ini. Ini kan bandulan di sini nih. Nah ini bandulan di sini nih. Nah, ini poros engkol ya, askruk ya, ini bandulan ya kan. Nah sedangkan ini kenapa dia mutar ya, dia yang mengikuti poros engkol atau askruk ini, putaran mesin. Nah makanya ini ada satuannya. Nah yang persis disamaratakan dengan yang ada di poros engkol. Nah di sini ada satuannya nih. Ya kan. Nah jadi masangnya seperti ini. Kenapa ada satuannya? Kalau nggak ada satuannya, syukur dipasang atau asal dipasang. Ini ada bandul. Ini bandulan. Kenapa nggak jadi nggak bulat 360 derajat ya? Ini kan separuh aja nih, bahkan nggak sampai separuh. Nah fungsinya itu untuk yang namanya balancer, untuk keseimbangan, untuk balance sebuah putaran ya, keseimbangan. Nah ini masangnya kan di sini. Dia balancer ini mengikuti putaran poros engkol tengah atau bandulan ya. Nah ini saya putar. Ini saya pasang tanpa ini titik satuannya, tidak saya. Jadi titik satuannya nggak dipaskan ya, nggak saya paskan ini ya, antara di gigi balancer sama di bandulan. Nih, putarannya dia mutar. Tapi apa? Nah ada bunyi kan? Ya karena ini bandulan yang ada di balancer ya kan, dia pasti ada nyangkut di bagian big end-nya ini ya, big end stang ini, makanya perlu ada satuan yang pas. Nah ini saya satukan persis. Mana nih satuannya? Nah ini satuannya nih. Ini ya. Nah ini ada yang pakai satuannya ada 2 titik, ini yang pakai ini aja. Yang pakai ini, yang bener nih, yang ada warnanya ini, dari pabrikan seperti itu. Nah jadi masangnya seperti ini. Ini ya bandulan ini di tengah ini, nah di tengah sini. Nah seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Oke. Nah gini ya. Kelihatan? Nah ini saya ratakan. Coba lihat kamera. Iya kan? Persis plek. Gini kan? Nah. Oke, nah cara masangnya seperti ini teman-teman. Jadi ini kenapa kok bisa balancer patah ya? Ini saya pasang dulu, saya ilustrasikan di sini di bandulannya. Nah tadi kan ada satuannya nih, sama ratakan dulu seperti ini, ya kan? Nah rata seret, bersamaan kita masang. Nah, jadi antara balancer sama bandulan bareng ya, karena satuannya tadi di bandulan ini, ya kan? Satuan di bandulan ini. Di balancer yang ada catnya, walaupun 2 titik tapi yang ada catnya, jangan tertipu ya. Nah ini seperti ini. Nah, putaran mesin berlawanan arah jarum jam. Ini kan magnet ya. Ini ada spinya. Ini untuk lubang magnetnya. Jadi saya putar gini ya. Saya ilustrasikan. Jadi ilustrasinya seperti ini, dia bandulan muter. Ini lihat sini kamera. Nah ini muter untuk keseimbangan ya bandulan ya, keseimbangan poros. Nah ketika bandulan yang tebal ini di sini ya kan, bandulan yang balancer ini dia pipihnya di sini ya, pipihnya di sini, ini pipih yang tebal di sini ya.
Kalau tak putar lagi, seret. Nah, dia mengikuti. Sini, seret. Nah, kenapa patah? Tadi karena karetnya tadi pecah. Jadi akhirnya geser ya. Gigi itu kalau gigi ini nggak geser, yang geser ini tengahnya. Jadi yang geser ini tengahnya sini. Nah, tengahnya ini yang geser. Nah, kalau gigi ini nggak geser, yang geser ini yang geser. Karena apa? Tidak ada peredamnya, geser. Lebih dari sekian mili, bahkan ini 1 senti loh ada ini. Nah, akibatnya apa? Ya kan? Setelah geser, ya kan? Pipihnya yang ini, yang di balancernya ini, nabrak lah ini. Big end-nya, nabrak badan big end-nya ini. Tas. Nah, lihat ya. Nah, yang nabrak sini. Ini nabrak di big end sini. Di connecting rodnya ya, tapi di big end-nya. Antara sini atau sebelah sini, tergantung tingkat gesernya. Nah, jadi kalau geser, kenapa nabrak putarannya yang sini bisa jadi melebihi. Jadi sini bandulannya ya kan. Nah, crankshaftnya sudah muter seperti ini. Tapi karena balancer tadi geser ya kan, pipinya ini mendahului putaran sini, putaran gigi. Akibatnya apa? Mepet lah sini. Mepet big end, nabrak akhirnya. Ini nabrak sini. Tas. Nah, dari nabrak benturan yang sangat cepat, bahkan RPM tinggi ya. Patah karena ini yang kecil kan. Nah, kalau patahnya ini kayaknya kemungkinan kecil sih. Nah, ini yang kecil. Nah, ini seperti ini. Kenapa? Ya, saya ilustrasinya seperti itu. Nah, bukti kalau yang nabrak balancernya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bukti. Ya kan? Ini nabrak ke big end-nya sini. Nah, bahkan big end-nya ini ada bekasnya. Ini bekasnya. Nabrak nih ya kan, patah sini. Bukan bahannya ini nggak bagus, enggak, karena ini yang nggak bagus sebenarnya, yang kurang kuat itu sebenarnya karet si balancer ini. Makanya gejala sebelum patah itu terjadi patah tabrakan benturan antara balancer sama crankshaft atau bandulan ya. Itu terasa ada kaki tadi getar di kaki, itu mesin terasa getar, nggak nyaman lah pokoknya. Bunyi mesin nggak enak sudah. Nah, itu segera diperiksa ke bengkel. Nah, walaupun karetnya ini murah loh, karetnya murah, yang asli ada itu murah. Cuman ya itu penggantiannya harus melewati turun mesin atau belah mesin. Tapi kalau telat ya bisa seperti ini. Dan ingat, oli mesinnya CB untuk yang K56 itu 1,3 ya. Jadi 1 liter lebih. Nah, karena apa? Balancer ini posisinya di atas. Mesin kalau tak dirikan benar ini di atas. Jadi di situ ada namanya bearing yang perlu pelumasan. Nah, seperti itu. Jadi pecahnya atau patahnya itu akibat dari rusaknya karet tersebut. Karena keras, karetnya mengeras, akhirnya pecah. Setelah itu giginya ini geser tadi, yang gigi bukan giginya ini. Asnya balancer ini geser. Dan akibatnya apa? Ikut memutar poros engkor kan, ini yang nabrak big end. Nah, seperti itu akhirnya patah yang komponen kecil kan, ini yang besar kan bandulan ya, ini yang kalah. Nah, seperti itu untuk CB. Jadi ilustrasi logika patahnya seperti apa, akibat apa ya, akibat ini tadi seperti itu ya. Nah, itu saya difoto. Oke teman-teman, jadi seperti itu ilustrasinya kenapa patah, ya itulah dari balancer tersebut. Bukan bahannya nggak kuat, bukan. Pasti ada gejala sebelum patah. Makanya kan analisa sebelum kita mengganti, kan seperti itu. Analisa dulu penyebabnya apa gitu. Oke, walaupun harganya murah tapi ya itu harus turun mesin ya teman-teman ya. Jadi bisa dimengerti kan, paham aja kan, logikanya seperti itu. Kenapa patah, ya itulah tadi saya, karena ini kan putarannya sangat kenceng kan. Tas pecah, ambiar. Di ambiar ini jadi 2 langsung. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe video kami, share. Apabila bermanfaat ya di share ke teman-teman dan di subscribe ya. Jangan lupa hidupkan tombol lonceng biar mendapatkan video terbaru dari kami Bintoro Channel, tutorial terbaru dari kami Bintoro Channel. Jangan lupa
Oke, jangan lupa selalu berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.